Karena kan memang dikit-dikit sekarang orang, aduh susah fokus, terus wah kayaknya ADHD nih. Kalau NPD gimana? Bisa nggak diperiksa pakai brain mapping? Orang-orang yang punya kecenderungan untuk cheater, bisa kita lakukan pemeriksaan, merubah otak seseorang dari yang tidak berani menjadi berani. Wah, psikiater kerjanya sekeren Canggih juga itu ya. Siapa bilang psikiater itu kerjanya cuma ngasih obat aja ya. Sekarang banyak loh alat-alat kedokteran yang ternyata dioperasikan oleh seorang psikiater. Dan saya mau ngajak ngobrol seorang psikiater yang ahlinya di bidang itu. Sahabat saya yang cantik, yang sering juga bertebaran di media sosial ya. Dr. Santi Yuliani. Halo, apa Dokter kabar? Tisha, kabar baik, tetap bertebaran tadi ya. Tetap bertebaran di mana-mana ya. Kayak enteng banget bertebaran padahal seberat ini ya. Harus bertebaran Iya, ya. betul. Apa Menyebarkan kabar, ilmu Dr. ya. Santi? Menebarkan ilmu. Cukup bagus, Dokter Fisya. Cukup bagus ya. Ya, senang banget bisa ngobrol bareng sama Dokter Fisya dalam porsi yang bersama teman-teman juga. Yes ya. Thank you banget Dr. Santi udah mau hadir di Hype Talk the Podcast. Karena waktunya sulit ya, sibuk ya ibu yang satu ini. Anak sekolah. Anak sekolah ya, semua dikerjain. Iya. Jadi well, this is a rare moment buat menghadirkan Dr. Santi. Tadi sempat terfikir gitu ya, bahwa sekarang ini kok kayaknya banyak sekali orang yang belum begitu paham perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu kedokteran psikiatri. Dan ini Dokter Santi kan gelarnya mungkin nggak semua orang familiar ya. Saya harus baca ya. Boleh. Soalnya gelarnya panjang ya. Coba ya kita baca. Mana contekan saya nih? Ya, subspesialis elektrofisiologi, terus apa lagi? Dan neuroimaging psychiatry. Ya. Wow, itu memang apa sih? baru sih Dokter Itu Fisya. baru ya. Sebenarnya sih elektrofisiologi ini di bidang psikiatri sudah lama. Sudah lama sekali. Cuman memang untuk dikerucutkan jadi sub tersendiri itu baru gitu. Di Indonesia sendiri elektrofisiologi itu masuk sebenarnya sudah sejak 2001. Di Indonesia. Ya, di Indonesia. Hanya memang kan karena ini alat-alat yang tidak semua tempat pelayanan kesehatan itu punya gitu ya, dengan yang mungkin harganya lumayan gitu. Jadi proses perkembangan di Indonesianya itu memang tidak cepat gitu Dokter Fisya. Tapi sebenarnya kalau kita menarik lagi ke belakang, elektrofisiologi itu justru digawangi oleh psikiater. Beliau namanya Bapak Hans Berger gitu ya. Wow. Itu penemu EEG sebenarnya. Dan itu adalah itu psikiatris ya. Jadi akhirnya mungkin saat Bukan ini beliau neurolog ya? Bukan, saat ini beliau akhirnya Akhirnya ya. Perjuangan saya melihat psikiater. gelombang otak. Wah. Oke. Kembali bangkit dari kubur gitu. Karena akhirnya kita Gitu. kembangkan. Jadi sebenarnya kita di bidang psikiatri itu karena memang base-nya brain, ya makanya kita temukan tuh sebenarnya ada apa di dalam otak manusia yang menyebabkan gangguan perilaku, pikiran dan perasaan. Yang katanya di sini gitu. Oke. Ini kata kuncinya adalah ternyata bidang psikiatri itu base-nya brain. Betul. Orang banyak yang nggak sekali. tahu ya, karena dikiranya ilmu psikiatri itu ilmu ngawang-ngawang ya, Betul kerasukan sekali. jin, ketempelan apalah Iya, gitu kan. Tapi ternyata basicnya brain. Mungkin Dokter Santi boleh spill dikit deh. Ya. Maksudnya gimana sih basicnya brain? Iya Dokter Fisya. Jadi kenapa basicnya brain itu kita emphasize ya sekarang ini, karena orang kalau ngomongin tentang psikiatri itu sesuatu yang abstrak, tidak tampak, tapi terasa ngeri banget. Makanya orang-orang pada nggak ngerti kalau ada depresi, ada gangguan perasaan, pikirannya bingung, larinya kemana? Padahal ke psikiater ya, karena kan perasaan, pikiran dan perilaku tuh source-nya dari otak gitu Dokter Fisya. Nah, elektrofisiologi sendiri itu mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan pemeriksaan otak itu, baik hardware-nya maupun software-nya. Jadi otak kita tuh kayak gadget gitu Dokter Fisya. Hardware-nya itu bentuk otaknya itu sendiri, gedenya pas apa enggak, ada bangunannya yang sesuai apa enggak. Terus electricity itu software-nya. Jadi electricity sendiri ada kekuatannya, seberapa kuat tuh listriknya. Kita punya gadget paling bagus nih, baterainya tinggal 5, bisa pakai flash nggak? Nggak bisa. Sama otak kita juga gitu. Atau kita bicara tentang gelombang otak dan neurotransmitter yang fungsinya buat program gitu Dokter Fisya. Jadi misalnya nih kita mau upload banyak foto, ya pilihannya adalah Instagram. Kita banyak nulis, pilihannya adalah X gitu. Sama otak kita juga gitu. Oh, kalau kita mau belajar, kita harus pakai neurotransmitter apa nih?
Kalau kita mau belajar, kita mesti pakai brainwave apa nih? Kalau kita mau tidur, neurotransmitter apa, gelombangnya apa gitu. Jadi sebenarnya Oke. kompleksitasnya seperti itu. Tetapi bukan berarti brain atau biologic itu satu-satunya. Tentunya ada psikologisnya, ada biological yang sifatnya lain, ada juga yang berkaitan dengan cultural juga ya Dr. Fisya ya. Yes. Jadi itu saling mempengaruhi. Tapi what happen inside the brain penting dipahami supaya teman-teman seek for help-nya tepat gitu. Oke, that's why intervensinya juga butuh yang biological ya. Betul, betul, Nah, betul. itu yang mungkin orang nggak banyak tahu karena selama ini kita berpikirnya itu hanya ranahnya psikologisnya ya, kejiwaan dalam Mm-mm. artian ada permasalahan atau ada Mm-mm. stresor, Ya, faktor-faktor psikososial ya, padahal sebenarnya faktor biologisnya juga perlu kita dalami dan kita intervensi gitu ya. betul Dr. Fisya. Ini harapannya dengan elektrofisiologi ini semakin diketahui oleh masyarakat gitu ya. Teman-teman jadi tahu bahwa obat itu ya bekerjanya di situ gitu. Bahwa penjelasan kenapa sih ada certain diagnose itu butuh obat. Kenapa sama-sama depresi pasien Dr. Fisya ada yang bisa psikoterapi aja, ada yang butuhnya farmakoterapi. Ya itu tergantung. Ada nggak kerusakan sampai di level software yang terlalu besar sehingga intervensi psychological aja tuh nggak cukup. Butuh ada intervensi farmakologi. Atau misalnya teman-teman mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi farmakoterapi, misalnya ada kendala lain dan padahal butuh. Nah sekarang intervensi elektrofisiologi itu bisa membantu. Contohnya tadi menstimulasi gelombang otaknya, merubah softwarenya, membantu teman-teman bisa enhance kondisi kognitifnya tanpa mungkin memerlukan intervensi farmakoterapi. Tapi kembali ya tergantung severitas gitu. Severe, mild, moderate, severe itu menentukan kapan kita bisa intervensi dengan mekanisme apa gitu Dr. Fisya. Jadi sebetulnya punya banyak alternatif ya, menu gitu, Betul, yang betul. bisa dipilih disesuaikan sama indikasi nih, sama kondisi atau gangguannya ya. Betul. Banyak yang nanya kayak gini, atau ada beberapa deh yang nanya ke saya gini, dok, kan kata dokter nih ada gangguan lah di otak saya gitu ya. Di CT scan bisa kelihatan nggak? Nah, itu ada yang nanya kayak gitu tuh. Gimana tuh dokter Santi penjelasannya? Menarik. Justru karena kerjaan saya di situ ya. Di situ kerjaannya. Jadi kan tadi kita bicara tentang kondisi gangguan psikiatri itu bisa hardware bisa software ya. Kalau gangguannya hardware pasti kita butuh tuh pemeriksaan head CT scan karena dia melihat bangunan dari otaknya gitu kan ya Dr. Fisya. Atau functional MRI kita ngelihat tuh bangunan dan fungsi dari bangunannya gitu. Tetapi kalau ternyata gangguannya itu nggak di hardware, nggak di bangunan, kita juga bisa cek dari softwarenya tadi gitu, ngelihat apakah gelombang otaknya sesuai apa enggak. Kita lakukan dengan kuantitatif EEG namanya atau QEEG Dr. Fisya. Jadi kita akan ngelihat gelombang otak pasien itu atau klien kita itu ada permasalahan di area mana gitu. Contoh nih pasien dengan gangguan kecemasan gitu ya, itu bisa kita lihat dari QEEG. Ada yang namanya overthinking kan. Nah overthinking itu letaknya di mana? Di depan. Otomatis kalau nanti dilihat dari topografi atau gambaran brain imaging itu akan warnanya lebih merah di area depan, berlebihan. Yang suka overthinking nih. Yes, jadi overthinking bisa diperiksa nggak? Sangat bisa. Gitu ya. Mahal nggak sih? Langsung ini ditembak. Kalau ngomongin mahal nih, apa harga mana nih, Jakarta, Jogja? Tergantung kurs ya. Gitu. Tapi menurut saya sih Dr. Fisya, kita bicara mahal atau murah itu berkaitan dengan gini, benefit yang kita dapat. Gitu ya. Ini bukan mau mendeskripsi spesialistik lain ya gitu. Teman-teman mah kalau misalnya mau beresin wajah, kulit mau puluhan juta nggak apa-apa gitu ya. Oh yang penting ya kinclong lalala mau kelihatan kali ya. Oke. Tapi otak periksa, dok bisa lebih murah. Padahal the brain is like ini ya gitu. markas komando Exactly. One of the most important part of our body itu kan juga brain ya Dr. Fisya gitu loh. Walaupun nggak kelihatan ya. Iya. Di dalam ya. Nggak kelihatan. Tapi orang suka nanya otak lu di mana? Nah itu di dalam sini. Makanya kalau sedih begini ya, wah nggak sabar-sabar kan, nggak bagus-bagus ya, karena sedihnya di mana? Di sini sebenarnya gitu. Gue sedih nih. Gue sedih nih gitu di area limbic system atau di area limbic area. Jadi bisa banget Dr. Fisya sekarang itu kita periksa gitu ya. untuk melihat, oh dok saya curiga nih, saya ini depresi apa enggak sih gitu. Apa jangan-jangan saya lebay aja gitu kan. Ada tuh orang bilang kamu lebay doang nih sedihnya, kita foto aja, kita lihat aja gambaran brain imagingnya seperti apa.
karena Itu dengan QEEG tadi? bisa kita temukan. Jadi kalau pada anxiety tadi Dr. Fisya ada hiperaktivitas gelombang di area frontal. Mm-mm. Kalau pada depresi itu ciri khasnya ada asimetri. Hmm. Jadi komposisi di gelombang sebelah kiri dan kanan itu nggak sama gitu Dr. Fisya. Mm-mm. Jadi ada yang berlebihan, ada yang kurang. Makanya orang depresi itu biasanya baur cemas kan? Iya, Ada mix ya. cemasnya, Mm-mm. tapi ada hipoaktifnya juga, lack of motivation, rasanya anhedonia, Ya. itu karena dia hypoaktif. Tapi di certain part itu dia Hyperactive hyperaktif justru. gitu. Jadi nggak bisa menghentikan pikiran merasa bersalah misalnya gitu, pikiran-pikiran keputusasaan itu nggak bisa dihentikan sehingga muncul impulsive activity berupa mungkin self harm atau mengakhiri diri Ya. gitu. Itu bisa terjadi kayak gitu. Mm-mm. ADHD gitu Nah, ya. ini lagi banyak ya Iya, pengen tahu bener. gimana sih periksa ADHD gitu. Bisa ya lewat QEEG itu terdeteksi? Bisa, sangat bisa QEEG. Mm-mm. Jadi ini juga menarik ya sebagai ADHDers gitu kan. Sebagai living proof ya. People with living experience Iya, ya. Banyak banget yang kemudian dok saya ADHD gitu. Saya beneran ADHD nggak nih? Nah, alat screening yang bentuknya tertulis membantu menunjang gitu. Oh ya memang mungkin menuju ke situ. Tapi ada objective measurement yang lain yaitu QEEG. Jadi untuk melihat apakah sebenarnya ini gangguan fokus karena gangguan lain, siapa tahu part of depression, Iya. part of anxiety gitu. Dalam kondisi-kondisi mental burnout itu kan juga bisa tuh mirip gangguannya kayak ADHD, gampang lupa, clumsy kan ada ya gitu. Dan itu beda kelihatannya di QEEG. Beda Beda. karena marker-markernya berbeda Dr. Fisya. Selain juga kita mesti cari tahu apakah ini sesuatu yang baru terjadi karena ada stresor, emang dari kecil memang dia Memang sudah sudah ada kan ada. itu perlu ya Ya, kita riwayat lihat. ya. Karena kan memang dikit-dikit sekarang orang aduh susah fokus, terus wah kayaknya ADHD nih gitu kan, ADHD padahal mungkin karena memang anxiety-nya, Ya. depression-nya gitu ya. Jadi bisa dengan pemeriksaan QEEG itu Bisa. itu sebagai penunjang pastinya ya. Betul. Psychiatrist examination berupa interview dari psikiatrisnya itu memegang peranan paling besar gitu ya. Jadi QEEG, kemudian pemeriksaan yang lain kayak misalnya vitamin ya, neurotransmitter itu adalah penunjang. Jadi teman-teman banyak yang nanya saya, dok saya diperiksa psikiater, saya kok nggak diperiksa QEEG? Kok nggak diapa-apain gitu ya. Cuma tanya-tanya doang. Tanya doang. Kenapa nggak semua diperiksa gitu? Artinya kembali lagi kalau seorang dokter itu sudah bisa meyakinkan hasil pemeriksaannya dari interview itu sah gitu. Iya, 90% bahkan ya. 90% sah. Hanya saja kan ada tuh area abu-abu nih Dr. Fisya gitu ya. Misalnya ini ASD, atau ADHD gitu ya. Apakah ini pure anxiety? Apakah ini anxiety part dari depression yang mungkin nggak kelihatan gitu ya? Itu kan butuh pemeriksaan penunjang. Nah, itu digunakan untuk mendukung. Jadi diagnosisnya justru bukan dari QEEG-nya gitu ya. Itu bagian dari mendukung psikiaternya lebih firm untuk mendapatkan diagnosis. Jadi nggak semua harus begitu ya. Dok saya pusing, saya mau functional MRI, mau PET scan gitu ya. Mahal banget ya hidupnya. Dan jangan lupa kalau pemeriksaan yang besar ya kayak misalnya functional MRI atau PET scan itu banyak prosedur yang harus dilakukan. Makanya kenapa nggak semua ditawarkan juga gitu. Betul. Karena kan satu pricey, kedua prosedurnya ya gitu, pemeriksaan laboratorium dan segala macam gitu. CT scan kan juga begitu ya. Teman-teman harus masuk alat CT scan yang itu tuh nggak santai gitu Nggak ya. nyaman ya, banyak yang bahkan takut ya masuk ke ruang sempit gitu. Suaranya rasanya juga kan. Suaranya benar. Ya jadi ini untuk menjawab pertanyaan ya high people ya, bahwa ada yang suka ujuk-ujuk gitu ya, datang-datang langsung saya mau tes ini, saya mau periksa ini gitu ya. Atau dokter tahu dari mana kalau aku diagnosisnya ini? Walaupun tidak dilakukan pemeriksaan penunjang tadi ya, mungkin pemeriksaan tambahan ya, tes apa. Karena itu semua sifatnya supporting aja, penunjang ya. Kalau NPD gimana? Bisa nggak diperiksa pakai brain mapping? Sebelum netizen nanya, kita udah nanya duluan. Ya sebenarnya kalau kita mau melihat mungkin nggak spesifik NPD ya Dr. Fisya, tapi mungkin orang-orang yang punya kecenderungan untuk cheater, orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang manipulatif. manipulatif atau sensation seeking gitu. Sebenarnya sih bisa kita lakukan pemeriksaan karena pasti ada area-area otaknya terutama yang
bagian empati itu dia less aktif. Less aktif. Gitu Bagian ya. empati kelihatan ya. Jadi bagian empatinya itu less aktif. Cuman bagian empati less aktif itu enggak melulu langsung NPD. Iya, bisa yang lain lah. Betul, bisa pada Antisosial. antisosial, bisa juga Mm-mm. pada kasus-kasus yang dia neurodivergent, Dokter Fisya. Karena memang dia enggak high skilled ya Iya. untuk bisa melakukan interpersonal relationship gitu. Mm. Jadi ada beberapa kasus yang sebenarnya dia autism spectrum disorder gitu ya, Mm-mm. karena dia bukannya nggak mau empati, tapi ada keterbatasan dalam social Iya. skillnya dia, itu juga bisa munculin gambaran kayak gitu. Jadi kembali lagi, Dokter Fisya ada kecurigaan apa, kita lakukan penunjang untuk konfirmasi. Jangan tiba-tiba, dok saya periksa ini, saya diagnosisnya apa, nggak bisa kayak gitu. Jadi justru dokternya dulu memperkirakan apa, baru hasilnya dilakukan penunjang gitu, Dokter Fisya. Gitu. Oke. Alat instrumen-instrumen itu juga cukup bagus. Jadi bukan berarti kalau udah ada penunjang yang bentuknya brain mapping, instrumen yang tertulis itu Yang, jadi nggak valid. questionnaire, Ya. self-report gitu ya, dan sebagainya. Ya. Oke. Ya, semua itu tentunya disesuaikan ya dengan keperluan penunjang pemeriksaan tadi ya. Betul. Gitu. Jadi nggak semua orang mendapatkan perlakuan pemeriksaan yang sama tentunya ya, True. beda ya. Dan tidak harus. Nah, ini kan untuk pemeriksaan. Untuk diagnostik gitu. Kalau yang untuk terapi gimana? Ada nggak yang memang untuk memulihkan, membantu pemulihan gitu? Alat-alat juga? Alat-alat elektrofisiologi banyak banget, Dokter Banyak banget Fisya ya. Dari zaman dahulu kala sebenarnya kita itu sudah belajar juga yang namanya elektrokonvulsif terapi ya. ECT ya. Yang paling zaman dahulu Paling kala jadul ya. ya. Orang serem tuh kadang-kadang ya Serem. dengar kata-kata ECT. Sekaligus ini mengkonfirmasi ya bahwa zaman dahulu kala memang ECT itu dilakukan without anestesi. Yes. Gitu ya. Jadi memang dalam tanda petik ada kemungkinan tanpa disengaja memunculkan harm gitu ya. Tetapi dari sisi evidence base, efikasi ECT ini juga besar gitu. Nah sekarang ini di modern era itu kita menggunakan anestesi. Jadi pasiennya teranestesi, masuk ke ruang seperti ruang operasi minor, dilakukan tindakan, kemudian dilakukan pemulihan recovery. Jadi tidak merasakan apapun ketika di terapi. Karena sebenarnya memang ada certain situation, Dokter Fisya, yang pilihannya adalah ECT. Contohnya kondisi suicide. Itu kan butuh direct intervention. Kadang-kadang farmakoterapi berjalannya kurang cepat. Psikoterapi juga mungkin tidak bisa dalam kondisi emergensi. Maka situasi emergensi seperti suicide, optionnya juga yang bisa bantu untuk emergensi. Pilihannya adalah elektrokonvulsif terapi. Tapi kalau situasinya enggak emergensi gitu ya, contohnya sama-sama severe depression without suicidal idea, kita ada alat yang lain, contohnya transcranial magnetic stimulation. Bedanya TMS apa? ya. TMS. Kalau teman-teman mungkin udah pernah dengar ya, TMS gitu ya. Jadi kalau ECT itu mengalirkan aliran listrik ke dalam otak kita gitu. Tapi kalau transcranial magnetic stimulation itu dia gelombang magnetik, Dokter Fisya, yang bentuknya adalah circle magnetik gitu untuk menstimulasi otak kita. Nah, otak kita ini kan bisa hipo tadi, bisa hiper gitu ya. Nah, yang hipo itu akan ditingkatkan dengan mekanisme eksitasi. Dibantu biar naik nih listriknya gitu ya, kekuatan listriknya. Nah, ada nih yang listriknya kelebihan gitu ya, jadinya tuh hypervigilance gitu. Nah, itu alatnya melakukan yang namanya inhibisi atau diinhibit gitu. Jadi transcranial magnetic stimulation bedanya dengan ECT. Kalau ECT itu dia direct stimulation dengan electricity. Kalau transcranial atau TMS itu dia dibuatkan gelombang elektromagnetik untuk tadi meningkatkan atau menurunkan. Itu yang TMS ya, Dokter Fisya ya. Ada lagi yang neurofeedback gitu ya. Nah, neurofeedback ini alat yang paling nggak ada efek sampingnya. Gitu. Nggak ada efek samping? Nggak ada efek sampingnya. Kenapa? Karena dia bukan alat terapi langsung. Nggak masukkan apa-apa. Ini bentuknya adalah training, Dokter Fisya, melatih gelombang otak untuk bisa self-regulate gitu. Contoh kan tadi ya, orang overthinking tuh kelebihan gelombang beta 2 nih di sini, wah lebih banget tuh. Maka kan dia harus berlatih supaya gelombangnya lebih minimum. Nah itu kita buat yang namanya program menurunkan beta wave-nya yang berlebihan. Itu dibuat dengan program. Jadi dia di training, kayak latihan naik sepeda tuh. Nah akhirnya nanti lama-lama dia bisa ngerti, oh this is how I do it gitu ya.
Jadi caranya kalau misalnya mau rileks tuh gini. Mhm, Jadi bukan oke. terapi yang bentuknya dikasih sesuatu, tapi training, itu yang neurofeedback. Jadi kalau misalnya mau memilih terapi yang, "Dok takut ini, takut takut," mau coba yang training ya neurofeedback. Neurofeedback. Cuman ya nggak bisa secepat TMS atau ECT gitu, karena Mmm. bentuknya training gitu Dokter Fisya. Jadi tradingnya bentuknya seperti apa sih teknisnya kalau neurofeedback? Ya, jadi neurofeedback itu nanti yang pertama dilakukan pemeriksaan gelombang otak yang masalah dulu apa gitu ya. Kayak Mhm, contohnya tadi gelombang beta 2-nya tinggi, alfanya kurang, alfa kan yang mhm, buat rileks ya. Nah nanti gelombang otak pasien itu akan dilakukan perekaman, mhm. dimasukkan ke dalam alat, dan di alat itu nanti akan saya buatkan program untuk membuat satu permainan atau game yang khusus spesifik untuk pasien ini bisa menaikkan gelombang alfanya dan menurunkan gelombang betanya. Jadi kayak main game aja gitu. Gitu. Kayak ngeliatin ikan jalan, kayak ngeliatin kita misalnya harus mainkan game Tetris gitu ya. Mhm. Sama modelnya kayak gitu, cuman gelombangnya yang kita atur gitu. Kalau teman-teman main Tetris, oh mau turunin pilih kiri, turun, kanan turun gitu ya. Nah, pada gelombang-gelombang yang di neurofeedback itu, untuk teman-teman bisa gerakkan ikannya, teman-teman harus bisa naikkan gelombang alfa. Kalau gelombang alfa yang nggak naik, ikannya diem-diem aja. Jadi Mmm, ada punishment karena mhm. kan nggak jalan ikannya. Jalan-jalan. Tapi once kita bisa naikkan gelombang alfa kita dan artinya kita rileks, Mhm. ikannya jalan. Jadi ada Mmm. direct feedback tuh Dokter Fisya. Nah, Mmm. itulah yang kemudian membuat otak berpikir, oh buat ngejalanin ikan Gini nih caranya caranya. gini. Itu yang namanya self regulation. Jadi nemuin sendiri gitu. Dan Mhm. itu dilakukan secara continuous. Continue ya. Berapa kali neurofeedback bisa merubah gelombang otak kita? Tergantung diagnosisnya. Mhm. Kalau yang moderate depression ya paling enggak 25 kali, 30 kali. Jadi enggak ketemu ya Dok, besok selesai. Selesai enggak Mhm. sekali terapi gitu. Beda dengan ECT ya yang emang bisa cuman sekali doang. Iya. TMS dan neurofeedback butuh waktu yang lebih banyak gitu. Oke. Jadi pilihan-pilihan terapi sebetulnya sekarang udah lebih lebih banyak ya. Mhm, Nggak mhm. hanya melulu ya tadi apakah farmakoterapi obat atau Ya, psikoterapi, tapi mhm. juga bisa intervensi yang lain ya sesuai Betul, kondisinya ya. betul. Tapi itu, di-cover nggak sih sama JKN, sama BPJS? Ini masalah BPJS memang agak ruwet sedikit izin BPJS. Izin? Karena gini, kadang-kadang ada regulasi yang berbeda di beda kota gitu Dokter Fisya ya. Emang bisa beda? Bisa bisa terjadi itu. Jadi Oh, kayak alat-alat elektrofisiologi ini di beberapa kota kayak TMS dan neurofeedback itu sudah tercover, tapi di kota lain nggak bisa di-cover mmm, gitu. Makanya seksi elektrofisiologi di BDSKJI kita mhm. sedang berusaha untuk bisa membuat national ini ya, regulasi Policy yang organisasi, sama, policy yang mhm. sama gitu. Tapi kalau QEEG di-cover Di-cover? BPJS, Oh, masuk dia di-cover oleh BPJS. Jadi ya kalau teman-teman misalnya mau mencoba QEEG, silahkan datang di rumah sakit yang ada QEEG tadi ada BPJS-nya ya. iya. Kalau yang di private hospital nggak ada Iya, bayar BPJS-nya sendiri nggak ya. bisa, Atau iya, atau insurance bisa kali ya? Ada nggak insurance yang cover? Aku nggak tahu detailnya ya, takut salah kasih Mmm, informasi mhm. sih Dokter Fisya Oke, jadi perlu gitu. dicek dulu gitu Mhm, ya mhm, coverage-nya mhm, seperti mhm, apa. mhm. Oke. Kenapa di awalnya Dokter Santi tertarik untuk, mendalami bidang ini, Dok San? Mmm, jadi gini, memang dari awal pengen jadi psikiater itu sebenarnya berawal dari movie junkie ya. Aku tuh kan Mmm, penyuka film dan suka banget film-film yang spy gitu. Mungkin kalau mhm. yang modern era tuh kayak Bourne Identity gitu Oh, ya. oke. Di mana, psikiater itu bekerja di tim, pembunuh bayaran atau orang-orang yang ditugaskan untuk jadi assassin itu Mhm, mhm. merubah otak seseorang dari yang tidak berani menjadi berani gitu. Saya berpikir, wah psikiater kerjanya Canggih sekeren juga ya, itu ya, heeh. bagaimana bisa bikin reprogramming someone's brain gitu loh. Mhm, mhm. Jadi berubah 180 derajat gitu, dan saya mulai terobsesi belajar tentang otak sebenarnya gitu Dokter Fisya Mmm, gitu. Nah kok ternyata setelah belajar, oh ternyata jalan psikiatri itu berkaitan banget dengan brain. mhm. Nah terus pelan-pelan tuh jadi mulai belajar. Awalnya sih senang ke consultation liaison psychiatry dan masih ya. Mhm. Dan semakin menggugah begitu kan Iya, karena berkaitan dengan gangguan neurologis ya kan, banyak gangguan gangguan-gangguan lain, lain yang mhm. ternyata sangat berhubungan erat dengan bagaimana Mmm, kinerja otak gitu. Sama-sama halusinasi ternyata intoksikasi pada kasus-kasus urium kreatinin tinggi mhm. mempengaruhi otak juga. Terus saya berpikir gimana sih sebenarnya kerja otak nih sampai kayak gitu. Itu sih awal mulai Mmm, tertarik kayak gitu. Dan gitu. sekarang kita punya alat buat diagnosis
kualitas tidur kan Dokter Fisya Mhm bersama teman mhm. neurologi dengan polisomnografi Iya, gitu. Jadi teman-teman yang ngerasa nggak bisa tidur, sebenarnya saya tidur apa enggak bisa dicek bisa Dokter Fisya. dicek. Mhm, gitu. Jadi banyak sekali, Ya, perkembangan-perkembangan ya, seseru yang itu. seseru itu ya, membuat orang Mhm. jadi lebih semangat menjadi psikiater ya. Berarti kan udah dihubungi untuk tim assassin mana nggak ya? Serem ya? Tapi neurofeedback aku sering melakukan sendiri, Oh, buat aku buat diri sendiri, sendiri? betul, heeh, karena Jadi very diprogram relaxing. sendiri, terus Iya dilakuin dong, sendiri? apalagi kalau misalnya kan menjelang ujian ya. Nah ini teman-teman nih yang menjelang ujian, itu kan kita panik banget, cemas, Mhm, khawatir gitu kan, itu kan mhm. gelombang beta 2-nya tinggi tuh Dokter Fisya. Iya, Sehingga SMR-nya atau gelombang fokus, starting fokusnya tuh jadi bermasalah. Jadi mhm. kita mau duduk di depan belajar kalau fokusnya nggak bagus ya percuma, 4 jam Percuma. for nothing. Jadi akan lebih Mmm, bagus buat otak kita bisa perform di gelombang yang tepat, sejam belajar beres. wow. Instead of berjam-jam gitu ya dan Tapi memaksakan ke diri, mana-mana nih. pikirannya Heeh. kemana-mana. Heeh, Indomie Oh, pakai telur, pakai cabai enak nih, lagi lagi mikirin. belajar metode lagi penelitian. Aduh, ini kayak makan topoki enak. Iya, jadi itu membuat Mmm, kita bisa lebih efisien sih dalam hidup sih, Dokter Fisya mhm, gitu. mmm, Termasuk kualitas tidur tadi yang paling sering dikeluhin teman-teman. Dok, overthinking, scrolling 2 jam, pingin tidur malah begadang. Ya mhm. hal-hal kayak gitu bisa kita bantu. Buat teman-teman yang sudah terlanjur beta 2-nya tinggi mau diturunin juga bisa. Tadi Mhm. dengan neurofeedback itu Neurofeedback, ya, di Jakarta udah banyak kan. udah banyak ya. Tapi itu bisa nggak sih kayak misalnya ada orang yang, "Ah, saya pengen beli sendiri deh alatnya, ngelakuin sendiri di rumah." Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kan kayak main game nih kata Doksan gitu ya, tetep nggak bisa ya, tetep Nggak harus bisa, ya. dalam pengawasan profesional Betul, juga. ini alat medis ya. Jadi, Ya, psikiater pun Dokter Fisya untuk, bisa mengoperasikan alat ini mhm, butuh dilakukan pelatihan. pelatihan, Jadi kalau teman-teman, "Ah, punya duit kalau cuma semiliar mah dibeli sendiri heeh, bisa," misalnya gitu heeh ya. heeh, Bisa aja beli alatnya, tapi nggak bisa dioperasikan juga. Karena kan mhm, regulasi distributor mendatangkan alat itu harus dalam rangka harus. untuk medical purposes gitu. Oh, jadi memang clear ya, Clear, heeh, tujuannya apa. mhm. Oke. Wah, ini kayaknya bakalan banyak yang mungkin tertarik ya untuk Pasti, heeh, satu mhm, memeriksakan diri tadi apakah dengan mhm, bantuan dari, brain mapping mhm, tadi, QEEG, terus kemudian kalau memang butuh bisa memusatkan perhatian lebih baik, untuk mhm, lebih rileks. Yang mhm. sekarang orang banyak banget punya isu itu gara-gara Ya, medsos, mhm, gara-gara short video forms itu kan, betul, mhm, akhirnya jadi banyak yang merasa kayak ADHD padahal belum tentu, cuma punya betul, masalah dalam fokus fokus, ya, attention mhm, span-nya pendek betul ya. betul terfisya, mhm. Oke, seru banget sih perbincangan Iya, kita ya. mhm. Mestinya Doksan bawa alat ya dicobain, dicobain ke kru semua yang ada di sini, Masalahnya gitu itu ya. alat gede-gede ya, Gede-gede ya, heeh, heeh. bawanya Tapi agak nggak sulit. seserem kan kalau tadi ECT kan orang taunya, ih disetrum gitu ya, karena Iya, kan electricity, listrik. mhm. Kalau ini nggak seserem itu ya? Sangat tidak serem. Nggak, Bahkan ketika dilakukan intervensi, kayak misalnya TMS ya, mhm. transcranial magnetic stimulation, kita bisa ngobrol sama kliennya, Sambil dia di sambil ngobrol, TMS. sambil curhat. Cuman kalau yang neurofeedback emang tidak bisa. Kenapa? Mhm, Karena dengan kita berbicara, otomatis gelombang otak kita kan performnya gelombang yang lain nih Dokter mhm Fisya. mhm. Jadi emang nggak bicara. Tapi bukan berarti nggak boleh gitu. Akan Mmm, lebih bagus kalau kondisinya, situasinya memang dalam kondisi yang tepat gitu. mmm, Mhm. oke. Oke, Oke. ini banyak sekali ilmu-ilmu daging ya yang sudah Oh, dibagikan oleh ada lemaknya nggak? Dokter Santi. Tetelannya nggak ada, daging semuanya Tulang ya. lunak ya? Mhm. Luar biasa banget, thank you banget Dengan Dok senang Santi sudah hati, berbagi ya Dokter sama Hi Fisya. People yang Yes, nontonin kita pada, episode kali ini. mhm, Nah mungkin saya mau minta, take home message. mhm, Mungkin, Dok Santi mau kasih message buat, audiens kita kira-kira, apakah mereka perlu memeriksakan diri untuk kondisi mhm, tertentu atau mhm, mungkin ada, tips-tips misalnya untuk yang mhm, memang merasa kesulitan fokus atau susah mhm. untuk rileks. Mungkin Dok Santi boleh kasih tips buat Hi People. Ya, jadi, pemeriksaan kesehatan mental itu merupakan pemeriksaan kesehatan juga gitu. Jadi lakukan pemeriksaan kesehatan mental secara rutin untuk menjaga supaya tidak mengalami gangguan mental yang berat. Pemeriksaan kesehatan mental itu sudah sangat canggih dan sangat bisa dijelaskan. Jadi jangan pernah takut datang ke psikiater, nanti disangka gini, disangka gitu, enggak, penjelasannya itu benar-benar
sah, nyata, gambarannya ada, organnya juga jelas, ngelihat ke otak. Jadi bukan sesuatu yang abstrak. Berharap banget teman-teman bisa jaga kesehatan mentalnya tuh kayak jaga kesehatan fisik gitu. Artinya juga kalau melakukan pemeriksaan, nggak cuma periksa fisik doang ke laboratorium gitu ya, tapi juga pemeriksaan kesehatan mental yang berupa datang ke psikiater. Enggak semuanya harus pemeriksaan brain mapping. Interview dengan psikiater itu juga merupakan alat pemeriksaan yang paling utama. Jadi jangan sampai nanti ya ngerasanya kalau ke psikiater harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Tapi penting untuk memahami bagaimana kinerja otak supaya paham bahwa gangguan mental letaknya ada di otak kita. Mantap banget, Thank thank you you so Dr. Fisya, thank much. you teman-teman Makasih banget semua. untuk sharingnya hari Mhm. ini, Dok Santi. Dan buat hi people, if you like apa yang di-share nih oleh Dokter Santi, jangan lupa untuk like video ini, share dan juga subscribe ya yang belum subscribe. Karena Mhm. di channel ini ada beberapa segmen. Ada Hype Talk the Podcast, ada edukasi Dok Fisya, dan juga ada curcol bersama Dok Oke, Fisya ya. So don't ya. forget to subscribe, like, and share. Dan boleh tulis kolom komentar ya, penasaran tentang topik apa, atau mungkin ada hal menarik dari perbincangan tadi yang ingin ditanyakan lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Thank you so much for watching. Makasih Dok Santi. Bye-bye. Bye-bye.